Halo para sahabat Khotbah, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami berdua, saya Lina, Hai Sali. dalam Sermon Like Things. Nah, pada minggu ini kita akan bahas bacaan atau teks yang digunakan untuk kebaktian hari Minggu atau juga khotbah Minggu untuk masa raya Prapaskah Minggu kelima ya, Prapaskah kelima. Nah, Betul. apa aja nih Sal bacaannya? Ya, sahabat-sahabat khotbah, bacaan kita minggu ini adalah Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21, Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, Surat Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 14, lalu Injil menurut Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Ya, terima kasih. Nah, langsung aja kita ngobrolin tiap-tiap bagian dari teks ini. Kita mulai Mhm. mungkin dari Yesaya 43 ya sebagai bacaan pertama. Betul. Iya, apa yang bisa kita bahas dan kita Nah, bagikan kepada sahabat khotbah nih? mm-mm. Kalau aku ngelihat ada beberapa poin memang, tapi barangkali kita mulai dari yang pertama yaitu tentang ajakan ya dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya supaya jangan ingat-ingat hal-hal yang lama. Ya. Jangan perhatikan hal-hal yang lama gitu ya. Kenapa? Karena alasannya adalah dalam ayat 19. Lihat. Nah, ada kata seru di situ. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Artinya, eh, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru di masa kini. Jadi boleh aja kita mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan di masa lalu, tapi tetap buka hati, buka perspektif bahwa Tuhan bisa berkarya dengan cara yang baru Kalinah di zaman ini. Bisa jadi cara kerja Tuhan nggak sama seperti yang terjadi di masa lalu. Bisa jadi dia melakukan hal-hal yang luar biasa yang tidak terpikirkan oleh hati kita, oleh akal budi kita, tetapi itu justru membuktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Pekerjaannya itu tidak berhenti di masa lalu, tetapi dia terus bekerja di sepanjang zaman untuk orang-orang yang dia kasihi. Karena itu kita belajar jangan memenjarakan Allah pada karyanya di masa lalu, tetapi kita buka hati untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di zaman sekarang. Kita harus terbuka pada penyataan dan pekerjaan Allah yang besar di masa kini. Tidak hanya di luar, tetapi juga barangkali bisa melalui diri kita. Itu yang pertama. Terus yang Tapi, kedua, tapi sebelumnya Sal, menanggapi mhm, itu ya, buat saya ada yang buat saya teks ini unik juga gitu ya. mhm, Uniknya adalah betul bahwa yang tadi kamu bilang bahwa teks ini juga bicara tentang jangan mengingat-ingat masa lalu gitu ya. mhm, Tapi kalau kita lihat di ayat-ayat misalnya ayat 16 ya, itu 16, 17 itu spesifik banget mengingatkan sebenarnya perjalanan bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir. Jadi kan mhm, sebenarnya itu mengingat itu kan ngomongin masa lalu. Tapi ya, kemudian ditarik jangan mengingat masa lalu. Ini buat saya unik mhm, ya bahwa ini seperti apa ya seperti tarikan antara masa lalu dan mengingat melupakan begitu ya. mhm, Jadi sebenarnya intinya bukan soal melupakan ya, tapi dalam setiap ingatan itu gitu ya. Mengingat kenapa mengingat? Karena mengingat kebaikan Tuhan dan mengingat ini juga akan membawa kita pada apa yang tadi kamu sampaikan bahwa ada yang baru yang Tuhan sediakan. Istilahnya kalau dulu Tuhan melakukan penyelamatan, maka sekarang pun bahkan ke depan pun ya Tuhan akan melakukan hal yang sama gitu. Ini ya, ini menarik sih tarik-tarikan antara masa lalu, lalu kemudian jangan ingat gitu ya. Mengingat, jangan ingat, mengingat, jangan ingat gitu. Ini menjadi sesuatu yang unik tapi juga menjadi kekuatan ya. Dalam setiap ingatan kita sebenarnya menuju pada apa yang baru yang Tuhan sediakan sih. Gitu.
betul. Dan yang baru itu melanjutkan apa yang tadi Kalina sampaikan, yang baru itu ternyata tidak hanya melulu demi kepentingan dan kebaikan kita, Mhm, melainkan itu juga untuk semua ciptaan. mhm. Karena itu dalam bacaan kita, binatang hutan dikatakan akan memuliakan Tuhan, serigala dan burung unta juga akan melakukan demikian. Mhm. Sebab Tuhan telah membuat air mencair di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihannya, tetapi juga ya untuk memberi minum hewan-hewan yang ada di padang gurun gitu. Iya, Menarik betul, sekali. betul. Ini juga yang sebenarnya iya, kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan atas keutuhan seluruh ciptaan ya. Tapi juga kalau minggu lalu, kalau kita mau melanjutkan, kalau kamu ingat Sal tentang the desert spirituality ya. Ini menariknya gambaran ini mau menggambarkan bahwa selama ini kan kita membayangkan padang gurun itu kayaknya sebuah kematian ya. Apa sih? Ya, Nggak ada kelihatan, nggak ada harapan dan lain-lain. Tapi ya, bagian Yesaya 43 ini menggambarkan bahwa perjalanan padang gurun itu ternyata punya kehidupannya sendiri gitu ya. Bahwa ya. ketika Tuhan menyediakan jalan baru, Tuhan juga menunjukkan bahwa apa yang menyeramkan kan gitu ya, kelihatannya binatang liar itu kan menyeramkan, Ya. serigala, burung unta, tapi di situ dikatakan memuliakan Tuhan, akan ada air yang memancar di padang gurun. Ini kan sebuah apa ya, sebuah kehidupan sebenarnya, bahwa di balik perjalanan yang kelihatannya mematikan gitu ya. Tuhan menyediakan kehidupan gitu. Luar biasa ya. Iya. Aplikasinya kalau ditarik dalam kehidupan berjemaat, kehidupan Mm, pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan itu mm, luar biasa bagiku. iya, betul. Mhm. Nah, mungkin ini juga akan berlanjut ya kalau kita membicarakan tentang bacaan Mazmur nih. Mazmur Betul. 126. Ini juga sama ya namanya nyanyian ziarah ya Kak. Mm-mm, betul, nyanyian Dilantunkan ziarah. biasanya dalam perjalanan bersama-sama menuju ke Yerusalem ya. Mm-mm, mm-mm. Iya. Nah, eh, berkaitan dengan tadi sih, kalau kita mau lanjut gitu ya, kalau kita mau lanjutin tuh eh, yang tadi kita bicarakan dengan Mazmur 126, ini kalau saya baca di ayat-ayat awal ya, itu kan Mhm. seolah pemazmur tuh mau mengajak, ayo imajinasikan gitu ya. Kalau Tuhan memulihkan Sion gitu ya. Mhm. Kira-kira apa ya gitu perasaannya, kira-kira apa ya yang muncul gitu kan, kita akan bersorak-sorai dan lain-lain, tapi kemudian transisinya ternyata imajinasi itu ketika diperhadapkan dengan kenyataan gitu ya, pemazmur mengatakan ya kenyataannya juga harus diakui bahwa hidup ini masih penuh air mata gitu, Ya. masih penuh air mata, masih penuh dengan, karena itu kenapa digambar yang apa em, menanam dengan mencucurkan air mata dan lain-lain gitu. Jadi antara antara harapan lalu juga diperhadapkan pada kenyataan, dan menurut saya kekuatan dari Mazmur 126 ini adalah ketika bicara tentang ketika kenyataan hidup ini begitu amat menyakitkan, menyedihkan gitu ya. Yang diperlukan adalah kenapa harapan itu harus muncul, karena harapan itu yang akan membuat kita tetap apa ya, punya endurance, punya daya tahan gitu, punya kekuatan untuk bertahan gitu ya, melanjutkan bertahan dengan situasi yang nggak menyenangkan, yang begitu mematikan, barangkali membuat kita sengsara, membuat kita sedih, berduka, apapun juga kondisinya, iman itu bertahan gitu, bertahan, berjalan, berjalan maju walaupun terseok-seok. Kalau saya Setuju. lihat Mazmur 126 ini juga bicara tentang resiliensi ya. Bagaimana orang dalam dalam keadaan yang amat terpuruk, tetapi dia bisa bertahan, tapi bukan cuma bertahan, tapi kemudian bangkit lagi. Itu kan resiliensi kan,
seringkali diilustrasikan dengan kalau kita main bola karet tuh, ya, dia bouncing ya. Jadi eh, kita Betul. lemparkan ke bawah, dia akan naik gitu. Mhm. Resilience kan resiliensi begitu gitu. Mhm. Yang sampai barangkali dalam hidup ini kita mengalami hal yang berada pada titik nadir gitu ya. Ya. Tapi orang yang hidup eh, di dalam harapan kepada Tuhan ini akan naik gitu. Apa yang amat jatuh dan rasanya kayak kita bilang mah udahlah nggak ada lagi lah hidup ini hidupnya hancur lah. Tapi enggak gitu. Akan selalu ada titik balik untuk dia melenting lagi ya punya daya lenting gitu. Betul. Resiliensi itu topik yang menarik ya. Mm-mm. Terlebih di situasi kita saat ini eh, banyak sekali persoalan hidup yang kita hadapi. Dan Mm-mm. Mazmur 126 mengajak kita untuk mengimajinasikan tetapi juga mengharapkan Mm-mm. eh, dalam iman pertolongan Allah atas segala pekerjaan kita. Ya. Karena aku setuju sama Kalina, memang resiliensi itu juga adalah bagian ketika kita mengambil tanggung jawab sebenarnya merespon kasih karunia Tuhan. Jadi kita Mm. tidak menunggu saja, tetapi kita aktif mengupayakan sesuatu yang baik dalam hidup ini gitu. Jadi Mm-mm. ada nilai kerja keras, ada nilai ketekunan, ada nilai kedisiplinan. Dalam ayat 5 gitu kan, kata Mm. menabur, mencucurkan air mata, tapi juga diimbangi dengan kata menuai dan sorak-sorai. Jadi Ya. bagi saya ini juga adalah proses yang memang bagian dari hidup ya. Nggak ada orang yang bisa lepas dari dinamika ini gitu. Jadi Mm-mm. sebagai orang percaya, eh, walaupun mungkin kondisi kita saat ini seperti Negev, Negev itu kan artinya tandus ya. Eh, tapi percaya aja bahwa yang di dalam ketandusan itu pun Tuhan sanggup untuk membuat aliran-aliran air yang menyegarkan hidup kita. Tapi kita juga harus mau ya menyambut kasih karunia Tuhan dengan mengembangkan sikap resiliensi tadi. Iya Sal, jadi ini mengingatkan saya ada satu buku yang menarik loh. Judulnya Grit. Grit ini ditulis oleh Angela Duckworth. Dia ini seorang kayaknya dokter psikologi deh. Dia meneliti ini bagian dari disertasinya yang dijadikan buku Grit. Grit itu jadi semacam apa ya? Semacam karakter seperti resilience lah ya. Jadi dia bilang orang yang sukses itu nggak ditentukan oleh nilai ya, oleh nilai maksudnya pelajaran atau apa kan eh, atau oleh apa yang dia punya. Tapi sebenarnya orang itu kalau dia bilang kalau lihat dari apa ya, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang sukses itu sebenarnya orang yang bukan bukan berarti nggak pernah gagal. Bah, tapi orang yang berhasil untuk bangkit lagi dari kegagalan. Dia Hmm. belajar dari setiap kegagalannya. Dia belajar dari apa yang paling yaitu tadi paling rendah di dalam hidupnya dan dia bisa bisa mengelola eh, kehancurannya itu menjadi sebuah keberhasilan. Nah, ini grit inilah yang sebenarnya harus dimiliki oleh orang-orang katanya bahkan diajarkan kepada anak-anak bukan diajarkan tapi ditumbuhkan sebenarnya ya karakter ini pada setiap anak ya bahwa eh, gagal nggak apa-apa melakukan kesalahan itu manusiawi gitu loh nggak ada orang yang sempurna tetapi bagaimana dia bisa bangkit lagi jadi karena itu mau dia prestasi sebesar apa sebanyak apapun gitu ya punya nilai yang bagus atau punya ya sumber daya materi gitu ya dari keluarga dia berasal dari keluarga kaya dan lain tapi kunci sukses itu bukan terletak pada prestasi akademis yang bagus gitu bukan pada ya eh, apa apa yang dia miliki sumber daya tapi sebuah karakter yang bisa mengelola kegagalan kehancuran ini menjadi titik balik untuk bangkit lagi.
untuk mengelola semuanya itu ya. Ini menarik sih kalau sempat baca buku ini menarik. Mhm. Kita Eh, rekomendasikan ya kepada iya, sahabat-sahabat khotbah. mm-mm, Kalau lanjut ke surat Filipi gimana, Kak? iya. Nah, surat Filipi juga ini juga kalau buat saya sih eh, Paulus mau mengajarkan sebenarnya sebuah satu hal yang ya apa ya value yang lebih berarti daripada apa yang dinilai oleh orang atau apa yang selama ini dipikirkan sebagai sesuatu yang sifatnya saya nggak mau bilang sebagai sesuatu yang spiritual tapi agamawi ya kalau pakai istilah agamawi. Misalnya aja Paulus kan dia mau bilang bahwa apa sih yang kurang dari hidupnya kalau dia ngomongin soal ketaatan menjalankan agama Yahudi gitu ya dengan ritual, dengan kewajiban dan lain-lain nggak bercacat lah dia gitu. Kalau mau dibilang kehormatan dia punya itu sebagai seorang Farisi kan itu strata sosial dalam apa namanya eh, orang Yahudi kan lumayan tinggi ya dalam Ya. masyarakat itu. eh, Dia lakukan itu juga gitu. Pokoknya dia orang yang baik gitu. Orang Mhm. yang kelihatannya memang ya orang baik. Tapi menurut dia, tapi setelah mengenal Kristus, ini semua dianggapnya sampah. Ya, ya bukan berarti kalau menurut saya sih, bukan berarti dia mau bilang bahwa itu semua nggak penting, itu nggak juga gitu. Tapi dia kalau membandingkan sebenarnya pada nilai yang Kristus bawa kan bicara tentang kasih karunia ya. Ya, karena dia akui bahwa ya kalau kita lihat di surat-suratnya lain kan dia mengakui kalau mau dibilang berdosa aku paling berdosa gitu. Ya. Yang selama ini ukurannya adalah kalau dosa dihapus oleh ya oleh aturan, oleh ritual ini itu. Ternyata nggak bisa gitu kalau membandingkan itu. Karena itu kenapa dia katakan bahwa yang berarti ternyata ya kebenaran di dalam Kristus itu. Yang kemudian dia lanjutkan dengan apa sih kasih karunia itu yaitu dia orang yang ternyata ya orang yang melakukan dosa kesalahan juga ditangkap oleh Kristus ya diberi kepercayaan lagi diberi penghargaan lagi gitu jadi kalau kalau tadi saya membandingkan bahwa gimana nih ya bisa menjadi orang yang bisa apa namanya punya apa namanya titik balik lagi naik lagi yaitu menurut saya sih kalau pakai kacamatanya Paulus eh, ya ini ketika kita hidup di dalam Kristus ada kekuatan itu gitu loh untuk melihat hidup ini bahwa eh, bisa dijalani gitu di tengah kehancuran semua yang orang nilai terhadap kita atau bahkan juga kita menilai diri sendiri gitu. Karena itu kunci buat saya eh, di ayat berapa tuh yang dikatakan bahwa buat dia yang lebih penting adalah mengenal Kristus gitu ya dengan dan kuasa kebangkitannya bahkan juga ikut di dalam penderitaannya gitu ya penderitaan Kristus supaya eh, kan Paulus bilang bahwa supaya aku juga ada di dalam kematian sekaligus kebangkitan Kristus ya. Jadi kalau Betul. buat saya ini menariknya ya bagaimana Paulus sendiri tidak meniadakan penderitaan itu ya tetapi melihat penderitaan itu sebagai bagian dari perjalanan iman kepada Kristus. Gitu. Ini nilai yang mungkin berbeda ya dengan dengan apa yang selama ini dia anggap sebagai sesuatu yang paling paling berharga ya. Kalau melakukan ritual ini, ritual itu dan lain-lain, maka wah eh, hidupnya akan diberkati, hidupnya akan baik-baik saja. Enggak gitu. Ternyata penderitaan itu sendiri pun dilihat sebagai sebuah perjalanan bersama Kristus. Setuju. Ya, Penderitaan itu dijalani kalau melanjutkan kata Paulus adalah ia ingin menjadi serupa dengan mm, Kristus baik dalam kematian dan kebangkitan. ya, Jadi kita perlu juga melihat bahwa kematian dalam teologi Paulus itu bukan titik tapi itu koma. mm, Karena itu orang Kristen diajak untuk memikul penderitaannya
sebagai bagian dari hidup, tapi bukan dalam sikap pasif, bukan dalam sikap apa ya, seperti orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi seperti orang yang tahu bahwa di balik penderitaan ini ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Iya. Dan pengharapan itu yang menurut aku juga memberi kepada kita daya lenting gitu. Kalau orang berjuang tanpa tahu bahwa dia akan berhasil kan kadang-kadang agak apa ya, mudah mudah gelisah, mudah takut, mudah keliru. Jangankan yang itu ya, yang udah tahu aja pasti bahwa kita dapat janji Tuhan, misalnya kita akan berhasil. Tapi realita yang kita hadapi saat ini misalnya sulit sekali, dan itu bisa membuat apa iman kita krisis gitu. Tapi Hmm. belajar dari Paulus, kita diingatkan bahwa ya penderitaan itu bagian dari proses hidup, dan di dalam proses itu kita menemukan Kristus yang juga sudah lebih dahulu menderita dan menjadi model teladan bagi kita untuk tidak lari dari penderitaan, tapi menghadapinya karena sesuatu yang buruk sekalipun dapat dijadikan sesuatu yang baik Hmm. dalam kasih karunia Tuhan. Iya. Baik nggak melulu untuk orang lain, tetapi pertama-tama juga baik untuk diri kita sendiri, gitu kan? Iya. Seperti yang Paulus alami. Eh, Kalau tadi Kak Lina cerita, memang biografi Paulus itu dia menyatakan dia orang yang punya segalanya lah, secara sosial, secara religius, terpandang di kalangan masyarakat Yahudi. Tetapi kemudian sesuatu yang baik ini bagi dia ketika ditimbang-timbang dibandingkan dengan memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, value-nya memang lebih tinggi yang di sini gitu. Sehingga Hmm. eh, Paulus mengatakan eh, aku lebih baik tidak memikirkan lagi, seperti balik lagi ke Yesaya, ya tidak fokus yang ke sana, ke yang belakang, tetapi fokus yang sekarang. Apa yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh Paulus. Hmm. Justru karena Paulus menengok ke sekarang, ke masa kini hidupnya, maka dia punya pengenalan yang baik tentang Kristus. Kata yang dipakai oleh Paulus di sini adalah gnosis. Hmm. Gnosis ini artinya pengetahuan, tetapi bukan sekedar pengetahuan, melainkan sesuatu yang dicari dengan sengaja, sesuatu yang diupayakan dengan sengaja. Karena itu gnosis dalam literatur Yunani kuno itu selalu berhubungan dengan upaya manusia gitu ya. Hmm. Misalnya seorang murid belajar kepada guru eh, filsufnya gitu ya. Sehingga dia terus menerus mendapatkan asupan pengetahuan. Hmm. Nah, bagiku Paulus nggak sengaja, bukan apa namanya kebetulan maksudnya, ya, bukan kebetulan menggunakan kata gnosis Iya. untuk pengenalan akan Kristus. Bagi aku ini kemungkinan dia ingin mengatakan bahwa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah persoalan relasi pribadi setiap hari, bukan hanya sesuatu yang kita terima sebagai warisan iman dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari gereja kita, dari komunitas kita. Tapi ini adalah pengenalan yang memang kita cari secara sengaja hari lepas hari dalam relasi yang intimate ya dengan Kristus. Iya. Jadi Begitu. eh, memang dia juga mau sebenarnya memperlihatkan ya realistis ya. Bahwa Ya. hidup ini bahwa ya bukan berarti ya itu udah ditangkap oleh Kristus ya udah habis itu berhenti Iya. untuk belajar enggak gitu kan. Dia realistis sekali bicara tentang bagaimana dia harus mengejarnya kan itu berlari-lari ini kan apa ya kalimat atau kata yang aktif ya Ya. secara sengaja kita memang harus mengupayakan, mengusahakan bahkan dengan sekeras-kerasnya gitu ya Betul. bagaimana mengenal Kristus itu belajar bukan melupakan dalam arti bahwa oh ya sudah tapi Ya. belajar dari masa lalu tidak hanya apa berhenti pada masa lalu kan gitu ya banyak sekali eh, kadangkala gereja maupun kita gitu ya berhenti belajar gitu menganggap bahwa oh udah gereja saya cukup ya seperti itu gitu.
nggak perlu Mhm. lagi mengembang belajar sesuatu yang baru, atau kita juga ya udah, saya kan udah jadi orang Kristen gitu, ya saya udah tahulah gitu. Nggak selalu namanya pengalaman hidup ya, atau juga situasi keadaan hidup kita ini akan selalu menjadi tarik-tarikan antara perjumpaan dengan Kristus, atau kita sendiri mau berhenti belajar dan sebagainya sih. Bagaimana Betul. respon kita terhadap hidup itu sendiri. Kan ini nggak akan selalu sama, dan barangkali ini yang artinya baru itu gitu ya. Selalu baru gitu. Yang ada Selalu baru sesuatu yang karena harus kita dipulihkan, lakukan. Iya. Mm-mm. selalu baru karena dipulihkan, karena ditangkap oleh Kristus, dan Mm-mm. kalau menurut Injil Yohanes, karena kita sendiri mau mengasihi Tuhan dengan cara yang konkret, Ya, tapi dengan motivasi yang benar. benar. Iya, kalau kita lihat dari Injil Yohanes 12 itu ya. Mhm. eh, ini cerita yang eh, menarik juga sih. Eh, Betul. Bagaimana dibilang satu keluarga gitu ya, diberi gambaran yang buat saya gambaran yang utuh di teks ini ya, Yohanes 12. Di situ ada Marta yang memang apa namanya, dia senang melayani gitu kan ya. Ada Lazarus yang ada bersama dengan Yesus makan bersama gitu setelah cerita kebangkitan, dibangkitkan oleh Yesus gitu. Mhm. Dan Maria yang selalu duduk di kaki Yesus melakukan sesuatu. Ya, buat saya menarik sih ini gambaran, mau mau memperlihatkan sekali lagi, mengkoneksikan pada cerita apa sih yang mereka alami gitu. Apa sih yang telah mereka alami, dan ini yang membuat misalnya dalam hal ini tokoh Maria ya rela buat pakai bahasanya Yudas, membuang-buang uang segitu banyak ya, Mhm. 300 dinar itu kan katanya gaji 1 tahun gitu Mhm. ya. Ya, benar. Membuang, seolah-olah kelihatannya membuang karena kan menyeka kaki Yesus gitu loh, untuk dipakai untuk membasuh kaki Yesus. Eh, dan di sini Yesus malah seolah-olah ya memang membiarkan, nggak apa-apa gitu. Karena Ya. ini dia melihat ada nilai yang berbeda antara Yudas dan Maria. Mhm. Yudas mengatakan itu karena hatinya sebenarnya Tidak nggak ke murni. arah itu begitu, walaupun kelihatannya sangat apa ya, suci gitu. Kenapa sih nggak dikasih ke orang miskin aja? Mhm. itu itu kelihatannya benar gitu ya, benar gitu, tapi eh, narasi atau cerita dari Injil Yohanes kan dibilang sebenarnya bukan itu, dia seorang pencuri gitu. Ya. Jadi ini sih buat saya satu hal yang mengajak kita sebenarnya juga, ketika kita bicara tentang yaitu ya kita yang udah menerima kasih karunia, banyak kebaikan Tuhan ya, eh, bagaimana sih sebenarnya kita mengelola eh, rasa syukur itu? Itu. Eh, jadi gambaran tentang harga minyak yang sangat mahal, lalu juga Maria menyeka dengan rambutnya, kan buat perempuan ya rambut itu sesuatu yang sangat apa ya, bukan cuma indah tetapi bagian dari kehormatannya, salah satu kehormatannya sebagai perempuan gitu kan. Ini eh, mau mau menggambarkan bahwa Maria mengerti betul kalau dia mendapatkan begitu banyak kasih karunia, maka apa yang kelihatannya berarti buat manusia gitu ya, nggak ada kalah dibandingkan dengan kasih karunia Allah. Yang tadi ya yang kita bicarakan tentang Paulus tadi ya. Kenapa yang ini dianggap sampah, tapi kasih karunia Kristus itu lebih berharga daripada itu Ya. semua. Kayaknya mungkin kalau kita mau tarik ini pada hidup pelayanan, ini menarik sih menjadi sebuah pertanyaan refleksi buat Betul. kita. Apakah pelayanan kita itu selama ini kita juga jangan-jangan kita berhitung untung rugi gitu.
Mhm. Oh Tuhan, kalau saya mau melakukan ini, ya saya saya akan diberkati tambah banyak dong gitu. Mhm. Padahal sebuah nilai pelayanan bukan itu gitu. Mhm. Sebaliknya bahkan mm, pemberian diri kita, pemberian waktu kita gitu ya, pemberian mungkin materi kita berlandaskan pada apa yang sudah kita terima sebenarnya dari Allah itu. Mhm. Bukan apa yang saya akan dapat gitu kan. Ya. Mhm. Kalau aku lihat dalam cerita ini, eh, Tuhan Yesus apa ya menghargai semua bentuk pelayanan yang diberikan kepadanya ya, Mhm. walaupun narasinya tidak keluar dalam Injil Yohanes bagi Marta, tapi Mhm. Marta selalu menjadi apa ya korban, misalnya dalam tafsiran umumnya, Mhm. seakan-akan dianggap bahwa orang yang bekerja di dapur itu kurang kurang value gitu dibandingkan mereka yang bekerja di ladang rohani gitu ya. Mhm. Tapi nggak begitu menurut aku dalam konteks Injil Yohanes gitu, karena Yesus tidak tidak mengkritik ya Marta melayani makan dan minum, karena makan dan minum juga adalah bagian dari kehidupan manusia dan bagian dari wujud hospitalitas kan Ya. masyarakat Timur Tengah gitu. Jadi Marta mengambil apa yang menjadi porsinya. Aku malah berimajinasi bahwa Marta ini seorang yang jago masak dan suka masak dan senang sekali menyediakannya kepada Yesus dan murid-muridnya, kepada para pengikut lainnya gitu. Jadi dia adalah tuan rumah yang memang punya cinta kepada Tuhan dan pada murid-muridnya, dan ekspresinya adalah lewat makanan gitu. Ya. Sementara Maria sama seperti Marta, ekspresinya adalah dengan eh, memberikan apa minyak ya, em, ke kaki Tuhan Yesus, minyak yang mahal itu, dan menyekanya dengan rambutnya. Bagi aku, Lazarus juga walaupun tidak ditambahkan dalam Injil Yohanes, dia duduk bersama dengan Yesus, dia ada bagi tamunya dalam konteks Menemani makan ya. hospitalitas, ya Menemani menerima, makan. tidak dibiarin gitu kan. Kadang-kadang ada juga orang datang ke komunitas kita, ke rumah kita, kita tetap menjaga jarak dan memperlakukan dia sebagai orang asing. Sementara bagi aku, walaupun tidak diceritakan, tapi imajinasi kita bisa membayangkan Lazarus juga adalah seorang tuan rumah yang eh, baik ya. Dia duduk bersama Yesus bercakap-cakap ya, walaupun poinnya memang tidak ke arah dia gitu. Tapi ini adalah gambaran yang real bahwa dalam kehidupan kita, setiap kita orang percaya itu punya ekspresi kasih yang berbeda-beda kepada Allah. Mhm. Dan ekspresi itu memang sesuai dengan yang mampu kita berikan kepada Tuhan, Mhm. sesuai talenta kita, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kecakapan kita. Dan kalau itu, sejauh itu dilakukan dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang gembira, dengan motivasi yang lurus, bagiku Tuhan akan senang sekali ya. Iya. Mungkin juga Ketimbang ya, apalagi ketimbang seratus kalau dua belas. betul. Apalagi kalau coba kita kaitkan pada bagian terakhir ya. Bahwa Mhm. Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa apa namanya orang miskin akan selalu ada padamu begitu ya. Saya Mhm. membayangkan apa yang tadi kamu jelaskan, Mhm. kalau setiap kita masing-masing menyadari oke, Mhm. gambaran Kristus itu ada di dalam kita, maka ketika kita ada bersama dengan orang-orang miskin, ya kita bisa menjadi Marta, ya kan? Kita bisa menjadi Lazarus, ya kita bisa menjadi Maria, Mhm. ada yang menyediakan makanan, ada yang menemani ya bersama dengan mereka, terus ada Betul. yang juga memberikan apa namanya menyediakan eh, uang, dana gitu ya, sesuatu yang kehormatan buat orang-orang yang dikategorikan sebagai orang miskin itu. Ini Mhm. bagian dari apa yang panggilan pelayanan itu ya. Betul. Mm-mm. Jadi kalau ada eh, benang merahnya, Yesaya pasal 43 bicara tentang sesuatu yang baru, Mm-mm. Mazmur 126 bicara tentang kasih Allah yang memulihkan, Mm. Filipi
3 ayat 4b bicara tentang pengenalan akan Kristus yang terus-menerus diupayakan, sementara Yohanes pasal 12 bicara tentang kasih yang real, yang konkret, yang tulus bagi Kristus. Iya. Aha. Ya, itu Nah, bagian dari perjalanan Minggu Prapaskah kelima. ya, Iya, ada banyak banget idenya untuk bisa dikhotbahkan. Jadi silakan teman-teman selamat bersiap. Semoga selamat ini bersiap. membantu buat teman-teman untuk berkhotbah di Minggu Prapaskah kelima dan juga mungkin teman-teman yang terus ingin terus belajar bertumbuh dalam iman. Ya. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube kita atau maupun Spotify. Dan apabila ada komentar, saran, dan pertanyaan, silakan hubungi eh, langsung DM ke IG kami maupun eh, boleh di kolom komentar ya atau email kami. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa sahabat Bye. khotbah.